Misalnya ada penjahat koruptor yang mendengar obrolan kita ini, kemudian dia insaf dan dia bertekad berjalan untuk menghabiskan umurnya. Misalnya katakan umurnya sekarang 40 tahun, jatah umurnya mungkin 80 tahun. Kemudian dia bertekad sampai mati akan berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta maaf. Kemudian datang ke rumah Gus Fuad. Kira-kira dimaafkan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jalur wabarakatuh. Cinta Rofa bersama Gus Fuad Klaret Dan Mas Joni Aryadinata, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Gus, ya, ini kita akan bicara yang sedih-sedih nih. Gus, persiapkan Siapkan air mata yang bercucuran. Soal korupsi. Bus, merin. Korupsi. Pada tahun 80-an itu beberapa ulama itu menyerukan semacam reformasi fikih lah, fikih sosial, bahwa kalau ada kejahatan yang melibatkan banyak orang, itu kata para ulama ya, tidak bisa diampuni. Karena apa? Karena seperti korupsi misalnya. Korupsi adalah kejahatan sosial yang melibatkan banyak orang, bisa jutaan orang. Nah, mereka mengatakan bahwa adab ketika Allah mengampuni dosa seseorang itu setelah selesai dengan syarat manusia. Syarat ya. Syarat Tuhan memberi ampunan. Syarat memberi ampunan. Itu Allah akan mengampuni seseorang ketika sudah selesai dengan manusia. Betul. Artinya hubungannya dengan manusia. Nah, korupsi ini kan hubungannya antar manusia, bahwa aku korupsi berarti aku mencuri dari sekian juta orang. Maka syaratnya kalau ingin diampuni adalah kita harus meminta maaf kepada setiap orang yang dicuri haknya. Jadi harus berjalan dari pintu ke pintu untuk meminta maaf. Lagu aja dari pintu ke pintu. Itu kan sedih sebetulnya. Ya, lagu sedih itu ya. Sedih itu. Lah bagaimana? Seumur hidup orang yang korupsi itu tidak akan pernah bisa mengunjungi satu persatu orang untuk meminta maaf, karena ada ijab kabul katanya kalau minta maaf. Betul. Jadi saya bersalah telah mencuri hak Anda dan saya meminta maaf. Iya kalau orang itu memaafkan. Lah kalau tidak? Iya betul. Nah itu bagaimana? Jadi gini, ini kan kaitannya dengan tobat ya. Ada minimal itu sekarang kita bicara 3 macam dosa. Dosa musyrik kepada Allah. Itu Allah tidak mengampuni kalau orang itu tidak mau bertobat sampai mati. Itu kan langsung dengan Allah ya. Jadi kalau kita musyrik, kita sebelum mati minta ampun ya diampuni. Tapi kalau sampai mati nggak minta ampun ya nggak diampuni sama Allah kan gitu. Nah kalau tidak diampuni ada resiko kan itu, harus dihukum, ada pidana kan gitu kalau di dunia. Di akhirat nanti ada hukum apa itu yang disimbolkan dengan neraka itu. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang selain musyrik kepada Allah. Kalau kita minta maaf, itu Allah mengampuni. Misalnya mabuk, atau berzina, itu. Atau apalah yang kira-kira langsung kepada Allah, gitu. Tidak merugikan orang lain. Nah itu kita minta maaf diampuni Allah. Kita tidak minta maaf pun kadang-kadang Allah mengampuni. Atau kita dimintakan maaf oleh orang lain. Ya, ini misalnya oleh anak kita, oleh teman kita kan gitu. Yang ketiga, dosa yang berkaitan dengan sosial. Dosa yang merugikan makhluk Tuhan. Nah itu Tuhan hanya mau mengampuni kalau orang yang dirugikan itu sudah memberi maaf. Nah gitu, sudah mengikhlaskan. Misalnya saya mencuri uang Mas Joni. Saya satu minta maaf. Mas Joni mau memaafkan. Tapi saya nggak mengembalikan. Soal tidak mengembalikan, Mas Joni belum bisa maafkan. Maka saya harus mengembalikan juga. Saya curi 1 juta, ya Mas Joni, saya kembalikan 1 juta. Kecuali udah nggak usah dikembalikan, aku udah ikhlas. Nah gitu. Kalau itu tidak terpenuhi, maka Tuhan tidak bisa mengampuni. Kan itu. Maka ada seorang kiai itu, almarhum Kiai Hamam Ja'far itu, yang tahun 90-an, yang terkenal dari Pabilan itu ya, Pondok Pesantren Pabilan. Itu mengatakan sebenarnya
kalau urusannya dosa dengan Tuhan itu gampang, kita istighfar itu minta ampun, bahkan tidak usah diminta ampun, itu Tuhan pun Maha Pengampun kan itu. Tapi kalau kesalahan itu kepada hamba Tuhan, kepada sesama, ya repot itu. Kan itu repot itu artinya kita harus minta maaf kepada orang yang kita rugikan itu, kan itu. Seandainya kita tidak sempat, kan itu Imam Al-Ghazali membahasnya, seandainya kita tidak sempat bagaimana? Ya nanti kan di akhirat nanti sebagian kalau kita punya pahala kita itu dipindahkan kepada orang yang kita rugikan sebagai tebusan. Kalau kita sudah pahala udah nggak punya, ya dosa orang itu sebagian ditimpakan ke kita untuk tebusan. Wah, berat sekali. Iya. Karena repot kayak gitu itu. Nah, berarti gini, guys. Berarti itu ada benarnya para ulama di era tahun 80-an ya. Yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah dosa yang tidak terampuni, itu ada benarnya. Ada benarnya juga. Jadi makanya sekarang itu begini, kalau di podcast yang kemarin kita lakukan ya Mas Doni, kenapa misalnya ini kaitannya dengan itu juga, dengan rezeki itu, dengan peredaran uang itu. Kenapa ulama kitab-kitab klasik itu mengatakan menerima uang dari penguasa, dekat-dekat penguasa itu begini dan begini? Karena ditengarai penguasa pada zaman itu semua korup. Atau 99% korup. Jadi berhubungan aja nggak boleh sama ulama itu, kan gitu. Saking bahayanya gitu loh. Menerima ini aja nggak boleh gitu kalau dari pejabat, karena ditengarai itu hasil korupsi. Nanti supaya kita nggak ikut-ikutan menanggung kesalahan. Nah, sekarang perkembangan sekarang itu kok nampaknya para ulama kok tidak lagi menyerukan tentang bahayanya dosa korupsi yang tidak bisa terampuni itu. Itu, nah kan akhirnya mereka yang para pelaku korupsi akhirnya kan menggampangkan. Betul. Cukup minta maaf di televisi atau sambil di internet, sambil senyum-senyum. Itu pun karena sudah ditangkap. Itu pun karena sudah ditangkap. Nah, rakyat yang menonton kan kebanyakan kan muak itu sebetulnya. Dan melaknat, mengutuk. Dan mengutuk. Betul. Boro-boro memaafkan gitu. Betul. Nah, itu kan berat sekali sebetulnya. Iya. Kalau saya itu tidak mengutuk dan tidak melaknat, tapi saya kasihan. Jadi masalahnya begini Mas Doni, mungkin ulama itu sekarang sudah mulai kendor menyerukan itu karena ya kayaknya sia-sia juga kan gitu toh, karena nggak pernah didengar juga kan itu. Tapi kenapa korupsi itu marak sedemikian rupa? Karena mereka mengira yang namanya dosa itu hanya berlaku di hidup setelah mati. Dan kadang-kadang kebanyakan itu masih bertanya-tanya apakah setelah mati itu masih ada kehidupan. Jadi mereka nekat aja. Padahal itu nggak usah pakai iman ya, pakai logika saja. Semua itu kan di dunia itu kan hukum sebab akibat. Aksi reaksi kalau dalam ilmu fisika itu. Sebuah tindakan yang keliru pasti itu berakibat mendatangkan ini, sebagaimana ada apa itu arus balik di pantai itu. Jadi sebenarnya yang namanya dosa itu kan harus ditanggung di dunia dan ditanggung di akhirat bagi orang beriman yang percaya kepada akhirat kan gitu. Dan yang lebih menyedihkan lagi Gus, jadi para pelaku korupsi itu kalau sudah tertangkap ya, mereka kemudian mengundang ustadz untuk mendoakan si korup ini itu supaya tabah karena ini adalah cobaan dari Allah. Nah kemudian jadi yang salah itu Allah gitu. Wah, itu cobaan dari Allah. Mereka meminta didoakan oleh rakyatnya supaya sabar menerima cobaan. Itu menyedihkan. Dan herannya ketika para pelaku korup ini mengundang ustadz untuk mendoakan supaya tabah, supaya sabar, itu kok ya diamini oleh mereka yang datang ke itu menurut saya itu sudah absurd itu. Nah, Mas Joni absurd. Enggak, Mas Joni yang salah. Bekerja kan macam-macam. Itu termasuk bekerja. Ustadznya dapat amplop, yang mengamini dapat. Wah, kalau itu sudah rusak. Orang bekerja kan itu. Cari nasi itu macam-macam caranya kan gitu. Kalau kita memahaminya begitu ya gimana? Tapi itu kan bahaya karena itu menyesatkan kan gitu. Membuat orang ternyata korupsi itu. Nah itu kan jadi korupsi itu ya biasa saja lah. Kemudian ya dosanya dianggap ringan. Wah. Jadi gini loh, kalau urusan dengan Tuhan itu gampang sebenarnya. Ya. Tapi urusan dengan makhluk Tuhan itu sulit. Tuhan bikin aturannya kayak gitu. Tuhan itu Maha Pengampun. Apa itu? Inni ghafurun rahimun. Aku itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi you jangan macam-macam dengan makhluk
Nah, kan Gus, gitu. Kalau misalnya ada penjahat koruptor yang mendengar obrolan kita ini, kemudian dia insaf dan dia bertekad berjalan untuk menghabiskan umurnya. Misalnya katakan umurnya sekarang 40 tahun, jatah umurnya mungkin 80 tahun. Kemudian dia bertekad sampai mati akan berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta maaf. Kemudian datang ke rumah Gus Fuad. Kira-kira dimaafkan nggak? Iya, saya maafkan. Kalau saya tidak. Terima kasih Gus. Kan Mas Joni bukan kiai ya. Jalur Cinta Rofa akan bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.